Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Administrasi Publik semester 4 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang beranggotakan Deva Ardiansah, Winurita Julianti, Julda Yusuf, Ega Ratnasari, Fadila Hoirunisa, dan Fahreja Hasbi Yulandari. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang sosialisme ilmiah Karl Marx. Yuk kita pelajari sama-sama. Lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillir, Kerajaan Prusia. Ayahnya Heinrich merupakan seorang pengacara yang cukup sukses di Prusia. Ia pun merupakan seorang aktivis reformasi pada masanya. Oktober 1835, Marx memulai sekolahnya di Universitas Bonn, Jerman. Ia termasuk aktif dalam kehidupan akademis di kampusnya dan dikenal juga sebagai pemberontak. Kemudian Marx pindah ke University Berlin, jurusan ilmu filsafat dan hukum. Pada tahun 1836, Marx makin menekuni ilmu politik. Dan pada tahun 1843, Marx menikahi Jenny von Westphalen. Mereka mempunyai 6 orang anak, tetapi karena kemiskinan yang amat parah, hanya 3 anak yang bergender perempuan yang bertahan sampai dewasa. Marx pun meninggal di London pada tanggal 14 Maret 1883 karena penyakit radang selaput dada. Sosialisme ilmiah. Sosialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas berkembangnya industrialisme dan kapitalisme pada abad 19 sampai 20. Sosialisme didefinisikan sebagai sebuah istilah yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama terhadap produksi dan distribusi. Sosialisme ilmiah merupakan usaha merasionalkan tahap perkembangan masyarakat melalui pendekatan sosiologis. Marx memandang arah gerak masyarakat dapat dipahami sebagai dialektika antara perkembangan dalam bidang ekonomi dan struktur kelas sosial dalam masyarakat. Sosialisme ilmiah. Marx menegaskan bahwa tahap akhir dari filsafat adalah bagaimana filsafat dapat menjadi sarana aktualisasi pemikiran secara praksis. Secara teoritis, nilai tertinggi dari pemikiran sosialisme adalah kesamaan. Marxisme alias sosialisme ilmiah digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami masyarakat dari perspektif sosiologis dan filosofis. Melalui sosialisme ilmiah, Marx berusaha menjelaskan bahwa dasar pemikiran yang dipakai olehnya bukan berdasar atas pertimbangan-pertimbangan moral, melainkan syarat-syarat objektif dalam masyarakat. Konsep sejarah dan perkembangan sosialisme ilmiah. Sosialisme dalam pandangan Marx mengikuti alur perkembangan masyarakat yang dalam sudut pandang materialisme historis, perubahan dan perkembangan masyarakat terjadi karena adanya faktor ekonomi atau basis struktur yang menentukan politik, hukum atau suprastruktur. Sosialisme merupakan kritik atas kondisi perekonomian masyarakat, khususnya penguasaan atas alat produksi yang timpang antara pemilik modal dengan pekerjanya. Cita-cita besar sosialisme adalah penerapan asas kebersamaan dalam kepemilikan alat produksi dan menghilangkan monopoli atas tanah. Marxisme adalah suatu model pemikiran filsafat di antara filsafat ilmu lainnya yang merupakan salah satu rujukan bagi dunia akademik. Pemikiran-pemikiran Karl Marx diantaranya ada materialisme historis, infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosio-budaya, kelas sosial, kesadaran kelas, dan perubahan sosial. Materialisme historis. Materialisme historis merupakan istilah yang sangat berguna untuk memberi nama pada asumsi-asumsi dasar mengenai teorinya. Dari The Communist Manifesto dan Das Kapital, di mana penekanan Marx adalah pada kebutuhan material dan perjuangan kelas, sebagai akibat dari usaha-usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Menurut pandangan ini, ide-ide dan kesadaran manusia tidak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi-kondisi material.
infrastruktur ekonomi, dan superstruktur sosio-budaya. Marx berulang-ulang menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi. Tipe analisa yang sama berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Sama halnya dengan kebudayaan suatu masyarakat, termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan agama, sistem-sistem filsafat, ideologi politik, dan pola-pola seni, serta kreativitas sastra juga mencerminkan pengalaman hidup yang real dari orang-orang dalam hubungan-hubungan ekonomi mereka. Selanjutnya, kesadaran kelas. Setelah terbentuk kelas-kelas pada masyarakat kapitalis, maka akan muncul kesadaran kelas mengenai kepentingan kelas mereka. Yang dimaksud kesadaran kelas itu sendiri, menurut Marx, seperti dikutip dalam Doyle tahun 1986, ialah satu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi serupa dalam sistem produksi. Perubahan sosial. Kesadaran kelas yang diperoleh oleh kaum proletar pada akhirnya akan membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan bersama kaum proletar. Jaringan komunikasi ini pada akhirnya menurut Doyle dapat membentuk suatu organisasi yang bisa membentuk serikat-serikat buruh atau serikat-serikat kerja lainnya, yang tujuan kepentingannya untuk mendesak upah yang lebih tinggi, perbaikan kondisi kerja, dan lain sebagainya. Materialisme dialektika historis, filsafat menurut Marx. Materialisme historis merupakan istilah yang sangat berguna untuk memberi nama pada asumsi-asumsi dasar mengenai teorinya. Dari The Communist Manifesto dan Das Kapital, di mana penekanan Marx adalah pada kebutuhan material dan perjuangan kelas sebagai akibat dari usaha-usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Menurut pandangan ini, ide-ide dan kesadaran manusia tidak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi-kondisi material. Kritik Marx atas kapitalisme. Menurut Marx, seluruh keuntungan yang dimiliki oleh kapitalis diperoleh dari hasil kerja buruh yang tidak dibayarkan. Kapitalisme yang diartikan masyarakat luas sebagai sistem perekonomian, apabila dianalisis melalui metodologi MDH, pada dasarnya merupakan sebuah krisis. Kapitalisme menghasilkan kontradiksi kepentingan antara pemilik modal dengan pekerja. Kritik atas sosialis utopis. Gagasan para tokoh sosialis utopis itu mendominasi pemikiran sosialis pada abad ke-19. Pemikiran mereka muncul ketika solusi bagi berbagai problem sosial dan kontradiksi kapitalisme belum tersedia. Gagasan dan eksperimen mereka mengalami kegagalan karena prasyarat material untuk mewujudkan tatanan sosial yang mereka gagas belum terpenuhi. Mereka juga menganggap sosialisme sebagai ekspresi dari keadilan nalar dan kebenaran absolut yang terlepas dari sejarah, yang diperlukan hanyalah menemukannya dan menerapkannya ke dunia. Pendekatan mereka dengan demikian bersifat idealistik dan hasilnya adalah utopia. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan sosialisme ilmiah Karl Marx? Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.